tahun belakangan, Emir tidak lagi menggunakan mobil berbahan bakar bensin. Untuk urusan mobilisasi, warga Jakarta Selatan ini memilih kendaraan listrik. Meski diakui Emir harga mobil listriknya tidak murah, memiliki kendaraan listrik dengan teknologi elektrifikasi dinilai sangat bermanfaat. Ia menyebut mobil listrik lebih efisien dan ramah lingkungan. Karena awalnya itu faktor kalau kita bawa atau nyetir mobil ke kantor. Jadi saya tuh kebetulan rutenya itu nambah ganjil genap itu bertambah rutenya, ya. Sehingga wah ini saya bakal terganggu nih kalau saya misalnya harus gonta-ganti mobil based on plat nomor ya. Dan kita mungkin nggak ada juga gitu kondisinya waktu saat itu. Nah disitulah akhirnya ada funding yang kayaknya cukup. Kemudian lumayan juga untuk bantu program pemerintah kan, sama lebih green energy. Nah itu akhirnya mutusin beraniin untuk beralih. Nomor satu pasti biayanya jauh itu. Ketika kita pakai mobil konvensional misalnya anggaplah bahan bakar 1 juta per bulan. Ini kalau pakai mobil listrik ini kan tinggal kurang lebih 150.000 1 bulan gitu. Untuk rute jarak yang sama. Di Indonesia, kendaraan listrik kian hari kian diminati. Perhatian masyarakat mulai beralih dari kendaraan konvensional berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik. Pemerintah Indonesia juga menyatakan kesiapannya dalam menghadapi era kendaraan listrik. Regulasinya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle. Kesepakatan global untuk mencapai net zero emission pada 2060 juga menjadi komitmen Indonesia dalam mengatasi ancaman perubahan iklim. Kendaraan listrik adalah salah satu solusi untuk memperbaiki kualitas udara. Setuju banget ya mobil listrik, karena pertama go green, mengurangi polusi udara. Yang kedua hemat energi katanya gitu ya, hemat energi. Menurut saya itu sebenarnya langkah yang bagus ya, tapi mungkin pemerintah juga harus mikirin sumber listriknya ya. Karena kan yang kita tahu mungkin Indonesia masih pakai bahan bakar dari batu bara gitu kan. Jadi kayak kita cuma mindahin polusi doang kan. Mobil listrik emang harus ditingkatin ya di zaman era globalisasi sekarang. Demi kemajuan bangsa Indonesia sendiri ya harus mobil listrik itu harus dipercepat malah. Beberapa produsen kendaraan listrik menyebut penjualan mobil listrik terus mengalami peningkatan. Salah satunya Wuling Motors yang berhasil menyabet sebagai mobil listrik terlaris Indonesia pada Agustus 2022 hingga September 2023, yaitu sebanyak 11.000 unit. Wuling optimistis ke depan pasar mobil listrik di Indonesia semakin mengalami peningkatan. Investasi pabrikan otomotif ini juga telah digelontorkan untuk menjalankan aktivitas produksi dan membangun ekosistem mobil listrik di Indonesia. Kita datang di Indonesia, kita commit for a long-term commitment, ya long-term commitment dengan investasi saat ini sudah lebih dari 1 miliar US dollar gitu. Kita punya pabrik di Cikarang, kapasitasnya 120.000 vehicle dengan luas 60 hektar, di mana 30 hektar itu untuk manufacturing proses dan 30 hektar lagi untuk supplier park. Kalau kita ngomongin ini mobil listrik ya, Indonesia itu sangat-sangat punya potensi besar. Kita lihat yang pertama, kalau kita ngomongin mobil listrik, yang pertama itu adalah dari sisi demand, customer acceptance-nya, yang kedua itu dari sisi infrastructure dan ekosistemnya. Begitu pula dengan Hyundai. Penjualan mobil listrik perusahaan otomotif asal Korea Selatan ini menjadi yang terlaris sepanjang Januari sampai Juni 2023, yaitu sebanyak 3.543 unit. Mobil listrik erat kaitannya dengan nikel. Logam ini merupakan komponen utama industri kendaraan listrik. Nikel menjadi bahan baku utama baterai pada kendaraan dengan elektrifikasi,
sebagai penyimpan energi listrik. Di antara negara-negara lainnya, Indonesia memiliki cadangan nikel terbanyak di dunia. Total cadangan nikel nasional mencapai 21 juta ton. Volumenya setara dengan 22% cadangan nikel global pada 2022. Seiring dengan pertumbuhan kendaraan listrik di dunia, penggunaan nikel juga mengalami peningkatan. Untuk menaikkan nilai tambah komoditas nikel, Indonesia telah menerapkan larangan ekspor biji nikel mulai 1 Januari 2020. Kini, pemerintah tengah gencar mendorong hilirisasi industri di sektor nikel. Hilirisasi menjadi langkah awal transformasi dan akselerasi perekonomian Indonesia guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Jadi kita nggak menutup diri kok, kita terbuka. Tapi kalau kita suruh kirim bahan mentah terus enggak, stop. Jangan berpikir Indonesia akan kirim bahan mentah. Nikel pertama. Udah stop. Tahun depan mungkin bisa stop bauksit. Kalau smelter kita siap, stop bauksit. Sehingga kita bisa membuka lapangan kerja, hilirisasi, industrialisasi di negara kita. Bauksit sudah, tahun depannya lagi, stop tembaga. Karena smelter kita di Gresik sudah mungkin hampir selesai, stop. Sebagai produsen terbesar nikel dunia, Indonesia telah bertransformasi dari negara pengekspor menjadi pemain kunci global. Cita-cita Indonesia untuk menjadi raja baterai kendaraan listrik bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Kebijakan hilirisasi akan menguatkan daya saing ekonomi nasional dalam menghadapi kondisi perekonomian global. Hari ini dan sudah kita lakukan itu adalah bagaimana mendorong nikel. Sekali lagi kita mendorong nikel untuk melakukan processing sampai dengan hilir. Minimal 70%, 60-70% nilai tambahnya harus terjadi di Indonesia. Jadi Indonesia akan menjadi negara satu-satunya di dunia yang membangun ekosistem processing baterai dari mining, prekursor, cathode, kemudian baterai sel, sampai dengan recycle-nya, sampai dengan mobilnya. Nilai biji nikel yang diolah menjadi ferronikel akan bertambah 10 kali lipat. Sedangkan jika diolah menjadi stainless steel, akan bertambah nilainya menjadi 19 kali lipat. Kami melakukan penggunaan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan biodiesel yang secara bertahap diintegrasikan ke dalam bauran energi operasional kami. Hilirisasi nikel mampu mendorong transformasi ekonomi. Nilai tambah dari produk hilirnya meningkat 33 kali lipat dibandingkan nilai bijihnya. Berlokasi di kawasan industri Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Harita Nikel menjalankan operasional tambang mulai 2007. Mulanya, perusahaan tambang ini mengekspor biji nikel ke luar negeri. Seiring dengan kebijakan pemerintah tentang larangan ekspor biji nikel, pada 2017 Harita Nikel melakukan hilirisasi. Bersama dengan investor dari Tiongkok, perusahaan tambang nikel ini membangun smelter pertamanya.
Smelter dengan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace atau RKEF mengolah nikel berkadar tinggi dengan saprolit menjadi produk ferronikel dengan total produksi ferronikel 1 juta ton per tahun. Ferronikel merupakan bahan utama untuk pembuatan baja nirkarat atau stainless steel untuk kebutuhan alat masak, peralatan rumah tangga, koin, hingga velg kendaraan. Pada 2018, langkah hilirisasi Harita Nikel berlanjut dengan membangun fasilitas pemurnian nikel pertama di Indonesia yang menerapkan teknologi High Pressure Acid Leach atau HPAL. Produk yang dihasilkan adalah MHP atau Mixed Hydroxide Precipitate untuk diolah lebih lanjut menjadi nikel sulfate dengan total produksi 247.000 ton per tahun dan cobalt sulfate, dua bahan utama pembuatan prekursor katoda untuk baterai kendaraan listrik. Saya katakan bahwa total investasi kami sejak mulai aktivitas penambangan dan pembangunan smelter RKEF dan refinery HPAL di Pulau Obi hingga pertengahan 2023 telah mencapai kurang lebih sekitar 50 triliun rupiah. Investasi kami ini sudah menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja yang terdiri dari 85% warga negara Indonesia dan lebih dari 50% dari tenaga kerja lokal ini merupakan karyawan yang berasal dari daerah sekitar, khususnya dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Ini merupakan terobosan berani karena teknologi HPAL tidak mudah diterapkan, namun melalui anak usaha kami yaitu PT Halmahera Persada Legend mampu memproduksi MHP menggunakan biji nikel yang kadar rendah yang sebelumnya tidak dapat digunakan atau diolah dan bahkan menjadi material penutup tambang saja atau overburden. Bahkan kami juga mampu mengolah kemudian MHP menjadi nikel sulfat dan kobalt sulfat yang merupakan bahan utama untuk pembuatan prekursor katoda yang banyak digunakan untuk pembuatan baterai kendaraan mobil listrik. Upaya pertambangan dan hilirisasi Harita Nikel juga mengedepankan aspek kelestarian lingkungan. Kami juga sudah mulai menjalankan inisiatif untuk mendorong transisi energi. Misalnya, kami melakukan penggunaan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan biodiesel yang secara bertahap diintegrasikan ke dalam bauran energi operasional kami. Pembangunan smelter juga memberikan multiplier effects atau efek berganda bagi perekonomian nasional yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Di antaranya adalah terbukanya lapangan kerja baru dan hadirnya industri terkait. Nikel adalah komoditas strategis di masa depan. Dalam meningkatkan hilirisasi nikel, sejumlah tantangan dihadapi Indonesia. Kita harus jujur mengakui bahwa tantangan itu besar sekali. Satu, yang pertama adalah ekosistemnya itu harus dibangun. Ekosistem dari industri, rantai pasok dari baterai itu kan nggak hanya satu komponen, hanya bahan baku nikel sebagai bahan baku kan. Pasti butuh hal-hal yang lain yang itu mungkin perlu dibangun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membangun industri itu juga butuh orang ya. Yang ketiga adalah teknologi. Karena isu teknologi ini kan juga ada kompetisi ya. Tapi saya rasa kalau kita punya aspirasi pengen membangun sebagai produsen baterai, kita harus benar-benar melakukan sebuah kebijakan yang sangat-sangat komprehensif ya. Nggak hanya industrinya aja, kita juga harus ada kebijakan SDM dan juga bagaimana transfer teknologi dan juga ada inovasi-inovasi baru di situ. Indonesia punya peluang besar untuk menjadi produsen utama dalam industri baterai dunia. Selain karena meningkatnya industri kendaraan listrik, hal ini juga didukung dengan upaya dunia melakukan transisi ke energi baru terbarukan. Jadi kalau kita lihat ada dua hal yang mendorong untuk industri baterai. Satu untuk keperluan EV, electric vehicle, dan kedua adalah keperluan untuk energy storage system. Nah, untuk EV kita bisa lihat itu demand diperkirakan secara total akan mencapai hampir 40 gigawatt hours di 2030.
Jadi sebelumnya kita melakukan nikel, kita ekspor. Tapi nikel dengan kita olah menjadi industri baterai yang terintegrasi, itu merupakan multiplier effect yang sangat bagus untuk negara. Jadi contohnya dari nikel kita olah menjadi battery materials, itu peningkatan dari sisi nilainya bisa sampai 11 kali lipat. Kemudian dia menjadi baterai EV, itu hampir 25-30 kali lipat. Multiplier efeknya ya untuk Indonesia, itu untuk proyek yang sedang kami lakukan, bisa hampir 2.400 triliun rupiah dalam jangka waktu 20 tahun. Jadi pada saat kita mengundang pengusaha untuk membangun industri tier pertamanya, kita juga mengundang pengusaha untuk yang produk akhirnya. Hilirisasi industri memiliki sederet manfaat, mulai dari meningkatkan nilai tambah komoditas, menambah penerimaan negara, menarik investasi, hingga menyerap banyak tenaga kerja dalam negeri. Dalam sasaran hilirisasi nikel, Indonesia menargetkan untuk menjadi 5 pemain besar dunia dalam hal produksi baterai kendaraan listrik untuk memenuhi permintaan global akan baterai kendaraan listrik. Lewat kebijakan hilirisasi, Indonesia menyasar untuk menjadi 2 besar produsen stainless steel dunia dengan beroperasinya smelter pengolahan nikel di dalam negeri. Tidak hanya berdampak positif pada sektor penambangan dan pengolahannya saja, hilirisasi nikel juga mampu memperluas dampak ekonomi sektor pertambangan secara luas. Proyeksi nilai investasi pada 2023 hingga 2040 mencapai 127,9 miliar dolar Amerika Serikat. Proyeksi peningkatan devisa mencapai 81 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2040 dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 357.000 orang hingga tahun 2040. Data Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mencatat, nilai realisasi investasi untuk hilirisasi periode Januari hingga September 2023 di sektor mineral nikel sebesar 97 triliun rupiah. Serta hilirisasi ekosistem kendaraan listrik yang berasal dari industri pembuatan baterai kendaraan listrik senilai 8,4 triliun rupiah. Tidak hanya Indonesia, negara-negara di Asia Tenggara lainnya tengah giat mengembangkan industri kendaraan listriknya. Persaingan dalam memperebutkan investasi, pasar hingga pusat manufaktur kendaraan listrik juga semakin sengit. United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD mencatat pertumbuhan investasi ekosistem kendaraan listrik di ASEAN pada 2022 meningkat 570%. Dalam kurun waktu 2020 sampai 2023, total investasi baterai kendaraan listrik di Indonesia telah mencapai 42 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut data Sekretariat ASEAN, selama 2019 hingga 2022, aliran investasi asing untuk industri kendaraan listrik di kawasan ASEAN paling banyak masuk ke Indonesia dengan total mencapai 17,8 miliar dolar Amerika Serikat. Namun dari sisi total produksi dan penjualannya, Indonesia masih berada di bawah Thailand. Namun Indonesia optimistis dengan potensi dan sumber daya komunitas yang dimiliki, Indonesia akan unggul untuk menjadi pusat kendaraan listrik dunia. Pemerintah juga yakin investasi untuk ekosistem kendaraan listrik di Indonesia akan terus meningkat. Proses hilirisasi juga dilakukan oleh BUMN. MindID tengah menggarap proyek strategis nasional untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian melalui hilirisasi industri di berbagai anak usahanya, yaitu PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum Persero, dan PT Timah Tbk. Oke,
Ya, jadi PT Main ID melalui anggota holdingnya itu memang memiliki mandat dan amanah dari pemerintah untuk juga mengakselerasi program hilirisasi. Dan sebagian daripada program hilirisasi ini memang merupakan proyek strategik nasional. Di dalam melaksanakannya tentunya Main ID menganut azas tentang good mining practices, di mana harapannya dapat mensukseskan proyek-proyek strategik ini bisa memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan masyarakat di sekitarnya. Kita melihat bahwa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, porsi daripada nilai industri pertambangan ini cukup besar, hampir sekitar setengah sampai dengan 1% kontribusinya terhadap PDB Indonesia. Dan dari PDB Indonesia itu yang 0,5% itu mungkin kita juga memberikan kontribusi sekitar 0,25%-nya. Dan ini sebenarnya terdiri dari yang langsung maupun yang merupakan multiplier. Multipliernya di mana Main ID dengan proyek-proyek strategik nasionalnya tadi, dengan program hilirisasinya tadi, tentunya akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak buat masyarakat di sekitarnya. Sehingga memang Main ID sebagai BUMN ini juga memiliki tugas selain memiliki keuntungan buat perusahaan yang nantinya diberikan kontribusinya dalam bentuk dividen ke negara, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat untuk punya pertumbuhan yang berkesinambungan. Karena kita memiliki mutu untuk bisa tumbuh bersama-sama dengan masyarakat dalam mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia. Strategi pemerintah untuk menggairahkan hilirisasi di sektor nikel adalah dengan membangun ekosistem industri mulai dari hulu hingga hilir. Kita membangun ekosistemnya. Jadi kita mengundang investor untuk membangun industri mulai dari hulunya, dari tambangnya, kemudian produk pertamanya atau kita bilang tier pertama dari hilirisasi itu sampai kepada end produknya. End produknya untuk baterai itu adalah mobil listrik. Jadi pada saat kita mengundang pengusaha untuk membangun industri tier pertamanya, kita juga mengundang pengusaha untuk yang produk akhirnya kendaraan listrik. Dan itu yang sudah terjadi. Ya, bahkan baterai dari nikel ini itu bisa di-recycle. Kita pun sudah mengundang investor untuk recyclingnya. Maka investor di tengahnya, ya, kalau tadi smelter yang pertama itu menghasilkan misalnya prekursor dan sebagainya, itu pun sudah tier kedua sebetulnya. Maka yang batu baterainya dan sebagainya itu datang sendiri. Mereka jadi lebih confidence untuk masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena kita bangun dari hulu sampai ke hilirnya. Mereka lihat itu. Jadi jelas pasar domestiknya saja itu sudah ada. Kemudian kalau mereka mau masuk ke internasional pun, maka untuk pasokannya itu sudah aman dari dalam negeri. Jadi misalnya industri kendaraan listrik tadi, ya mereka jelas mereka bisa dapat dari seluruhnya itu dari Indonesia. Sehingga nanti selain market Indonesia, mau market global pun mereka siap dengan bahan bakunya. Dari hilirisasi nikel ini, kita sudah melihat neraca perdagangan kita. 2017 nilainya sekitar 3 miliar. Pada saat itu nikel yang kita jual adalah nikel sebagai bahan mentah atau biji nikel atau nikel ore. Kemudian tahun 2020 kita menghentikan ekspor nikel dalam bentuk biji nikel atau bahan mentah. Kemudian kita dorong untuk melakukan hilirisasinya. 2022 ekspor kita yang tadinya 3 miliar 2017 meningkat jadi 33 miliar. 10 kali lipat. Nah, ini dalam waktu 5 tahun itu kita bisa meningkatkan sebesar itu. Untuk yang
nikel. Itu dampak dari perdagangannya. Investasinya bagaimana? Investasinya tadinya untuk 5 besar nikel itu 2019 dia nomor 4. Kemudian naik ke nomor 3, nomor 2. Di 2021, 2022 dia sudah menjadi nomor 1. Artinya realisasi investasi di industri pengolahan nikel ini itu sudah menjadi yang terbesar dari sisi investasi. Nah, kalau dari sisi penciptaan lapangan kerja, salah satu daerah yang memiliki sumber daya nikel ini Maluku Utara. Ya, Maluku Utara itu menjadi satu daerah yang pendapatan daerahnya ya itu dia PDB-nya tertinggi seluruh Indonesia. Kalau nggak salah 27%. Kemudian ada survei tingkat kebahagiaan, ya, saya juga baru tahu. Ternyata masyarakat yang paling bahagia di Indonesia itu adalah masyarakat Maluku Utara. Nah, itu mungkin salah satu dampaknya, ya, yang sudah dirasakan bukan hanya mendapatkan lapangan kerja, tetapi untuk daerahnya pun ternyata ekonominya meningkat begitu pesat. Mimpi Indonesia untuk menjadi raja baterai kendaraan listrik semakin terang di depan mata. Bukan sekadar melarang ekspor barang mentah, konsistensi dan strategi untuk mewujudkannya amat diperlukan demi memajukan negara dan mensejahterakan warga.